ini orang Balawi ini kalau diurut ke atasnya, apakah dia memiliki kakek bersama 1300 tahun yang lalu? Tidak. Mereka akan menyatu dengan keluarga Nabi Muhammad itu nanti 45.000 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir mengabarkan keterkaitan edukasi kepada masyarakat keterkaitan bahaya nasab palsu di Nusantara. Jadi seperti itu. Para kabib di Nusantara dibawa oleh Belanda. Para kabib di Indonesia sudah 1 abad lebih, tapi masih terus menjajah Indonesia dengan berbagai doktrin dan berbagai cerita-cerita khurafat yang membahayakan bagi umat di Nusantara. Ini yang menjadi dasar kita IM Channel Official terus mengabarkan bahaya nasab palsu di Nusantara. Yang terbaru dari Kiai Haji Imaduddin bekerja sama dengan Dr. Sugeng Sugiarto dan Kiai dan Profesor Manahem Ali membongkar kepalsuan dari nasab para kabib di Indonesia sejak pertama. Hari ini Kiai Imaduddin mengabarkan bagaimana para keturunan dari Nabi Muhammad itu dicatat dari sejak awal Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan yang menarik dari Kiai Haji Imaduddin Utsman itu membongkar dan menegaskan bahaya nasab palsu di Indonesia. Bagaimana kutipan dari beliau tegas bahwa keluarga Nabi Muhammad sejak awal Hijriyah, sejak awal meninggalnya Kiai Haji Nabi Muhammad Khatamul Anbiya wal Mursalin itu dicatat hingga hari ini. Bagaimana raja-raja di Nusantara, bagaimana raja-raja di Arab Saudi, bagaimana raja-raja di Timur Tengah seperti di Jordan tegas bahwa haplogrup mereka jelas masih haplogrup J, asli orang Arab, keturunan dari Nabi Muhammad, juga keturunan dari Bani Ibrahim. Jadi seperti itu. Dan hari ini glorifikasi para kabib di Nusantara mengaku sebagai orang Arab. Sejak pertama mereka dibawa oleh Belanda ke Indonesia, ini jelas penyesatan bagi umat dan membahayakan bagi Indonesia. Itu ungkap dari media-media mainstream hari ini seperti AM Channel juga menggambarkan tentang bahaya nasab palsu di Indonesia. Ini sebagai ungkapan dan disclaimer kami. Mohon maaf, kami tidak dari atas ujaran kebencian, bukan, tapi atas keilmuan dan kenyataan clear fakta bahwa raja-raja di Arab itu tercatat zuriat Nabi berhaplogrup J. Itu ungkap dari Kiai Haji Imaduddin yang bekerja sama dengan Dr. Sugeng Sugiarto, ahli tes DNA. Dan AM Channel terus mengungkapkan begitu pentingnya kita menjaga nasab suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan buku nasab sezaman ini menjadi penting. Bagaimana filologi, sejarah Ubaidillah, Fakih Muqaddam itu tokoh fiktif karena tidak dicatat oleh para sejarawan di zamannya. Jadi seperti itu. Dan bagaimana keilmuan dari biologi, tes DNA, ini menjadi hal yang penting dan mutaakhir juga menjadi hal penguat bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin dengan legitimasinya cukup
jelas dan tegas mencerdaskan anak bangsa. Hari ini kita jika ingin belajar tentang apa saja, tentang tes DNA, tentang buku nasab sezaman, buku nasab para Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad hingga sekarang, itulah yang mudah jadi seperti itu. Kita tinggal klik Google karena memang hari ini kita dipermudah dengan media internet. Jadi seperti itu. Bagaimana hari itu kita bisa jelaskan bahwa ungkapan dari Kiai Haji Imaduddin tentang pentingnya menjaga nasab suci Nabi Muhammad. Dan kita bersama-sama dengarkan penyampaian dari beliau, Kiai Haji Imaduddin Usman sampai ke tahun 1996 Hijriah, 1996 Masehi maksudnya, keturunan terakhirnya ini hidup, ini sudah tes DNA. Dan tes DNA-nya J1. Artinya, pengakuan dia sebagai orang Arab ini itu terbukti. Karena menurut para peneliti DNA, orang Arab ber-DNA J1. Kemudian keluarga dari Qatadah, pemimpin Syarif Mekah, itu 900 tahun. Dia secara lumimpu, leluhurnya itu menjadi para syarif-syarif di kota Mekah. Jadi pemimpin-pemimpin sampai 1924 ketika Wahabi menguasai Hijaz, menguasai Saudi, Madinah, Taif. Itu mereka, keluarganya sekarang sudah tes DNA, pun sama sudah mempunyai haplogrup yang sama dengan Ar-Rasi yang ada di Yaman itu. Tanpa kompromi, karena masih sedulur, kemudian mempunyai kakek bersama 1300 tahun yang lalu, yaitu Sayyidina Ali. Sama-sama memiliki penanda genetik Sayyidina Ali J10500 dari keluarga Ar-Rasi. Kemudian keluarga yang ada di Mekah ini ketika tes DNA pun sama, dia mempunyai penanda genetik Sayyidina Ali 10500 itu. Nah, ini menandakan bahwa pengakuan orang ini sebagai turun Nabi, pengakuan orang ini turun Nabi, ini terverifikasi presisi karena memiliki leluhur bersama 1300 tahun yang lalu. Nah, kemudian dari keluarga Husain yang ada di Mesir, dari keluarga Al-Qandil, itu keluarga ini secara turun-temurun berada di Mesir, menjadi keluarga kerajaan juga di Mesir sampai adanya demokratisasi di Mesir. Dia juga sudah tes DNA dan sama memiliki haplogrup yang sama J1 dengan penanda genetik Sayyidina Ali 10500 dan penanda genetik Sayyidina Husain. Kemudian keluarga yang ada di Irak, keluarga yang sekarang ini menjadi pemegang kunci makam Sayyidina Husain di Karbala. Itu dia sudah tes DNA dan tes DNA-nya sama. Ini tanpa kompromi, orang-orang masing-masing melakukan tes DNA, tapi karena memiliki leluhur yang sama, kemudian haplogrupnya sama, haplogrup laki-lakinya itu. Jadi sudah dapat diidentifikasi secara ilmiah bahwa keluarga Nabi harus memiliki penanda genetik, satu penanda genetik orang Arab, Ismaili, yaitu J1. Dia harus mempunyai penanda genetik orang Quraisy, G859. Dia harus mempunyai penanda genetik keluarga Sayyidina Ali, karena keturunan Nabi melalui Fatimah harus berhaplogrup yang sama dengan Sayyidina Ali, yaitu J10500. Lalu tiba-tiba Balawi yang ada di Indonesia dan di Yaman tes DNA. Sudah 180 orang tes DNA. Itu tes DNA-nya haplogrupnya G. Artinya apa haplogrup G ini?
Kalau diurut dengan keluarga yang ada di Yaman dari Ar-Rasi, keluarga kerajaan Yaman di Ar-Rasi sana, kemudian keluarga Bani Qatadah yang ada di Mekah, juga yang ada di Mesir dari Bani Khandil, dan yang ada di Irak dari pemegang kunci daripada makam Sayyidina Husain. Kemudian ditambah keluarga Al-Muhanna yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah yang mempunyai penanda genetik yang sama, yaitu penanda genetik Sayyidina Ali. Ini orang Balawi ini kalau diurut ke atasnya, apakah dia memiliki kakek bersama 1300 tahun yang lalu? Tidak. Mereka akan menyatu dengan keluarga Nabi Muhammad itu nanti 45.000 tahun yang lalu. Jauh. Jadi kakek bersama yang paling dekat antara Rizik Syihab dengan Raja Yordan dengan keluarga Nabi yang asli itu 50.000 tahun yang lalu, kurang lebih 45.000 tahun yang lalu. Ini menandakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kalau sudah demikian, orang-orang yang masih mengakui hanya berbasis husnudzon itu bagaimana? Ya jelas haram hukum. Karena dzon itu bisa digunakan ketika belum ada bukti, belum ada bayyinah. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak bisa lagi dzon itu diambil kalau sudah jelas salahnya. Dan ini sudah jelas salah. Kemudian dari sisi DNA, ini keluarga-keluarga dari keluarga Nabi yang terverifikasi secara meyakinkan sebagai keturunan Nabi yang hari ini ada, yaitu dari keturunan para raja-raja dari Bani Toba yang sejak abad ke-3 Hijriah, 280 Hijriah, secara lumintum mutawatir Khalakan an Khalafin sampai tahun 1996, ini keluarga ini selalu jadi raja di Yaman. Dari 280 Hijriah, keluarga Toba dari Ar-Rasi, dia menjadi pemimpin di Yaman, kemudian terus sampai ke tahun 1996 Hijriah, 1996 Masehi maksudnya, keturunan terakhirnya ini hidup, ini sudah tes DNA. Dan tes DNA-nya J1. Artinya pengakuan dia sebagai orang Arab itu terbukti karena menurut para peneliti DNA, orang Arab ber-DNA J1. Kemudian keluarga dari Qatadah, pemimpin Syarif Mekah, itu 900 tahun dia secara lumintu leluhurnya itu menjadi para syarif-syarif di kota Mekah. Jadi pemimpin-pemimpin sampai 1924 ketika Wahabi menguasai Hijaz, menguasai Saudi, Madinah, Taif, itu mereka keluarganya sekarang sudah tes DNA pun sama, sudah mempunyai haplogrup yang sama dengan Ar-Rasi yang ada di Yaman itu, tanpa kompromi karena masih sedulur. Kemudian mempunyai kakek bersama 1300 tahun yang lalu, yaitu Sayyidina Ali. Sama-sama memiliki penanda genetik Sayyidina Ali J10500 dari keluarga Ar-Rasi. Kemudian keluarga yang ada di Mekah ini ketika tes DNA pun sama, dia mempunyai penanda genetik Sayyidina Ali 10500 itu. Nah, ini menandakan bahwa pengakuan orang ini sebagai turun Nabi, pengakuan orang ini turun Nabi, ini terverifikasi presisi karena memiliki leluhur bersama 1300 tahun yang lalu. Nah, kemudian dari keluarga Husain yang ada di Mesir, dari keluarga Al-Khandil, itu keluarga ini secara